Angin terkencang yang menerpa bumi memang selalu dikait-kaitkan dengan siklon tropis ya. Pada tanggal 10 April 1996, siklon tropis Olivia menyapu Pulau Barrow di Australia Barat. Siklon ini termasuk dalam badai tropis kategori 4. Kecepatannya mencapai 408 km per jam. Nah kan, bahkan lebih ngebut dari mobil balap Formula One. Nggak kebayang deh. Pasti ngeri banget ya kalau badai ini sudah mengamuk. Yang lebih kuat dari Olivia juga ada loh, tornado. Udara di dalam pusaran tornado bisa bergerak secepat 480 km per jam. Tapi sayangnya, belum ada metode yang benar-benar bisa digunakan untuk mengukur kecepatannya. Instrumen pengukur cuaca juga selalu gagal menunjukkan hasil yang akurat. Dan pastinya, kamu tidak akan bisa dong mengukurnya dengan cara mengemut jari telunjuk lalu mengacungkannya ke arah angin. Memangnya kamu mau tanganmu buntung karena diterpa badai? Ups, bisa lebih parah dari itu sih. Coba simak dulu deh kisaran kecepatannya. Badai salju biasa bertiup pada kecepatan 56 km per jam atau lebih. Kalau badai petir ganas bisa mencapai 80 hingga 105 km per jam. Lain halnya dengan badai tropis kuat karena bisa bergerak pada kecepatan lebih dari 120 km per jam. Kalau sudah ngebut sampai 644 km per jam, bentar, memangnya ada ya yang sengebut itu? Ada dong, tapi kita perlu mendarat di Jupiter dulu untuk menyaksikannya. Kamu tahu bintik merah raksasa di Jupiter kan? Badai raksasa ini bergejolak di belahan selatannya. Bagian atasnya menjulang hingga lebih dari 8 km. Pastinya lebih tinggi dari puncak awan yang ada di sekitarnya. Diameternya saja 3 kalinya bumi. Pada tahun 2017 lalu, probe antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan bintik merah. Monster badai ini ternyata telah melanda atmosfer bawah Jupiter hingga 322 km. Itu sih 30 sampai 100 kali lebih dalam dari samudra terdalam di planet kita. Tapi, angkanya kemungkinan besar tidak akurat. Jadi, akar badai yang sebenarnya bisa jauh lebih ke bawah lagi. Suhu di bintik merah raksasa lebih dingin dari suhu di atmosfer lain. Sedangkan suhu di lapisan atas awan Jupiter minus 150 derajat Celcius. Semakin mendekati inti planet akan semakin panas suhunya. Nah, kalau bagian terpanas Jupiter ada di atmosfernya, lebih tepatnya di atas bintik merah raksasa. Suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius. Jelaslah lebih panas dari lava di planet kita. Kondisi badai dan turbulensi ekstremnya menghasilkan gelombang gravitasi sekaligus bunyi. Gelombang inilah yang mungkin menyebabkan suhunya super panas. Bahkan, bagian bawah si bintik merah ini lebih panas daripada bagian atasnya. Kecepatan di pusat badai memang tidak seberapa sih, tapi kalau kamu sampai berani kongko di area tepinya, siap-siap saja kena amukan badai secepat 480 sampai 680 km per jam. Itu sih lebih kencang dari tornado di bumi. Untuk lebih jelasnya, coba bayangkan ini. Tiupan angin di planet kita yang tidak sampai 100 km per jam pun bisa loh mengangkat orang seberat 80 kg dari tanah. Nah, kalau kecepatannya naik sampai 120 km per jam, akan mampu membuat pepohonan tercabut dari tanah, atap rumah terlepas dari kerangkanya, bingkai jendela berserakan, dan rumah rakitan porak-poranda. Kalau ngebut lagi sampai angka 240 km per jam, mobil pun bisa berterbangan. Itu pun masih belum seberapa jika dibandingkan dengan bintik merah raksasa. Memangnya antisiklon seganas itu bisa terjadi di bumi ya? Tidak kok. Aku lega sekali mengetahui fakta ini. Kondisi di planet kita tidak cukup unik kok untuk memicu terbentuknya badai ini. Meski begitu, para ilmuwan harus menghadapi banyak tantangan saat mencoba meneliti bintik merah raksasa ini. Penyebab utamanya ya kondisi di Jupiter. Planet bongsor ini hampir 1000 kali lebih besar dan 300 kali lebih berat dari bumi. Jelaslah, namanya juga raksasa gas. Sudah pasti sebagian besarnya terdiri dari, coba tebak, cakep.
Di sekitar inti Jupiter terdapat lautan hidrogen cair. Sebagian besar atmosfernya juga mengandung hidrogen dan helium. Artinya, permukaan Jupiter tidak padat. Tahu sendirilah ya, badai cuma bisa ditaklukkan dengan permukaan tanah yang padat. Karena tidak ada gesekan, badai ini pun telah bergolak selama berabad-abad. Gas panas yang terdapat di atmosfernya selalu bergerak, naik, turun, dan berputar. Seperti di planet kita kan, saat gas panas dan gas dingin saling bertemu, kemudian menyatu, terbentuklah badai raksasa yang terus berpilin. Menurut prediksi para astronom, sekumpulan badai besar dulunya saling menyatu dan membentuk bintik merah raksasa. Sekarang pun masih mengamuk dengan menarik gas dingin yang ada di bawahnya serta gas panas yang bertiup di atasnya. Monster badai ini juga menarik pusaran lain yang lebih kecil. Akibatnya, si bintik merah raksasa semakin perkasa. Namun demikian, awan tebal di Jupiter menghalangi pandangan kita untuk menembus atmosfer bawahnya. Jadi, kita tidak bisa melihatnya. Bahkan, selama puluhan tahun, para astronom telah menduga-duga serangkaian objek yang mungkin bersemayam di bawah bintik merah raksasa. Mungkin gunung api raksasa? Enggak lah, Jupiter kan berupa gas. Makanya, tidak punya retakan kerak. Planet ini juga melepaskan material panas membara dari intinya. Beberapa teori mencoba menjelaskan tentang alasan dibalik warna khasnya itu. Dari keputihan dan salmon pucat sampai oranye dan merah bata. Menurut sebagian ilmuwan, warna itu muncul karena area di bawah bintik merah raksasa, tepatnya di dekat permukaan. Lapisan amonium hidrosulfida tak berwarna kemungkinan bereaksi dengan sinar kosmik atau radiasi ultraviolet dari matahari, sehingga terbentuklah bintik cantik berwarna merah. Tapi perlu diingat, sampai saat ini masih sebatas teori. Mereka telah mengamati bintik merah raksasa sejak tahun 1830-an. Badai ini pertama kali terlihat pada tahun 1665 dan dijuluki sebagai bintik permanen. Dengan kata lain, umurnya sudah hampir 400 tahun. Dan anehnya, sejak awal abad ke-21, ukurannya terus mengecil. Pada tahun 2019 lalu, bagian tepinya mulai mengelupas, melepaskan serpian kecil lalu menghilang. Kalau hal ini terus terjadi, bintik merah raksasa akan berbentuk lingkaran pada tahun 2040 atau mungkin benar-benar menghilang. Tidak cuma mengecil, badai ini juga semakin tinggi dengan warna oranye yang semakin pekat. Entahlah, belum diketahui alasannya. Bisa saja karena reaksi kimia saat ada materi baru yang naik menuju atmosfer atas. Di tata surya kita, bintik merah raksasa memang paling sering disebut-sebut, tapi ada juga loh badai lainnya. Di Jupiter pun ada bintik merah kecil yang kurang dikenal. Antisiklon ini berukuran lebih kecil. Iya, kecil untuk ukuran badai, pastinya yang tidak sebesar bintik merah raksasa. Meski kecil, bintik ini kurang lebih seukuran bumi. Dan baru-baru ini, kecepatan tertingginya telah naik hingga 644 km per jam. Badai sebesar planet kita juga bergejolak di planet Saturnus. Namanya bintik putih raksasa. Ekornya berupa awan putih yang mengitari planetnya. Badai ini muncul tiap 30 tahun sekali saat belahan utara Saturnus condong ke arah matahari. Badai ini memang berasal dari bintik, kemudian terus memanjang. Para astronom menyimpulkan, bintik putih raksasa sebenarnya berupa sekumpulan badai petir yang sangat besar. Di puncaknya, petir bisa menyambar lebih dari 10 kali per detik. Memangnya, apa sih yang paling misterius dari raksasa putih ini? Sumber energinya dong. Sebagian ilmuwan beranggapan energinya didapat dari matahari. Sebagian lainnya berargumen pola awan badai tersebut cuma bisa terbentuk kalau ada sumber panas internal, sehingga memberinya kekuatan.
Objek luar angkasa ini memang sangat panas dan super ngebut. Para ilmuwan telah menemukan eksoplanet PAC 51 yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari. Sederhananya, eksoplanet adalah planet di luar tata surya kita yang nggak mengorbit matahari sebagai bintang induk. Planet ini kelihatan sangat beda dari semua planet yang pernah ditemukan. Diameternya hampir sama dengan Jupiter, tapi bobotnya cuma setengah kalinya. Dan kala revolusinya ternyata cuma berlangsung selama 4 hari. Meski sulit dipercaya, objek segede itu ternyata bisa bergerak super ngebut. Para ilmuwan juga mulai menemukan hot Jupiter di ruang angkasa. Sejumlah raksasa gas panas cuma berjarak jutaan kilometer dari bintangnya. Ada juga sejumlah objek langit yang orbitnya cukup dekat dengan sang bintang dan banyak diantaranya sedikit lebih besar dari bumi. Tata surya yang menjadi lokasi orbit hot Jupiter nggak seperti tata surya kita. Sistem planet kita sangat teratur. Planet berbatu yang ukurannya lebih kecil berada di orbit dalam, sedangkan raksasa gas jumbo berada di luar. Dan semua planet mengorbit matahari sesuai dengan lintasannya sendiri. Jadi, semua hal yang ada di dalamnya sudah tertata. Saat awal-awal terbentuk, bintang menghasilkan piringan gas, puing-puing luar angkasa, dan debu di sekitarnya. Objek ini kita kenal dengan sebutan piringan akresi. Gasnya kemudian akan tertarik menuju bintang oleh gaya gravitasi, kemudian menghasilkan pusaran bintang. Bagian luar piringan ini lebih dipenuhi gas daripada pusatnya. Lama-kelamaan, efek pusaran ini semakin kuat. Hal serupa juga terjadi pada hot Jupiter. Lalu sang raksasa gas mulai menaikkan kecepatan orbitnya dan terus bergerak mendekati bintang induk. Tapi untungnya, Jupiter di tata surya kita nggak berubah menjadi Jupiter yang panas. Raksasa gas kita ini berasal dari asteroid seukuran bumi yang dingin, jadi nggak sama seperti hot Jupiter. Selama pembentukannya, jarak Jupiter ke matahari sekitar 4 kali lebih jauh dari lokasinya sekarang, yaitu di antara Uranus dan Neptunus. Sekitar 2-3 juta tahun setelah terbentuk di cakram akresi matahari, Jupiter memulai fase 700 juta tahunnya yang juga disebut dengan Grand Trek. Trek sendiri adalah gerakan kapal menuju pelampung hingga menerobos dan mengitarinya. Kemudian kapal ini mempercepat geraknya dan kembali ke tempat semula. Hal yang sama juga mulai terjadi pada Jupiter. Saat migrasi orbitnya makin mepet, gravitasi planet ini bisa mindahin banyak asteroid dan benda langit lain, kemudian membelokkan orbit planet yang lebih besar hingga mengakibatkan tabrakan dan kehebohan. Grand Trek Jupiter bisa menghancurkan banyak objek besar dan skenario ini bisa aja terjadi, tapi untungnya Jupiter mengubah arahnya dan menjadi raksasa gas yang tenang. Neptunus, Uranus, dan Saturnus memulai versinya sendiri dalam proses yang mengharu biru ini. Saturnus berubah menjadi planet super bongsor hingga gravitasinya mulai menjauhkan Jupiter dari orbitnya. Tapi setelah beberapa saat, orbit raksasa gas ini menjadi terkunci, kemudian kedua planet bisa ngebersihin gas yang terdapat di sela-selanya. Karena gas ini menjadi bahan bakar dalam migrasi planet, Jupiter dan Saturnus akhirnya bisa menempati orbit stabil seperti sekarang. Jupiter masih bisa menarik beberapa asteroid es di planet dalam, dan saat planet kita masih muda, peristiwa ini bisa memicu pembentukan lautan di bumi. Tapi akhir-akhir ini, Jupiter jauh lebih tenang. Gaya gravitasi Saturnus telah bikin situasinya lebih stabil dan kini masih mengendalikannya. Jupiter adalah pelindung kita dan masanya 2,5 kali lebih berat dari seluruh planet lain di tata surya kita. Planet ini berperan sebagai perisai gravitasi yang mengorbit di sekitar tata surya bagian dalam. Jupiter mengalihkan reruntuhan antariksa dan asteroid yang masuk ke Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita pun tetap aman karena Bumi selalu terlindungi. Dan planet kita jadi lebih leluasa dalam mengembangkan kehidupan yang lebih kompleks. Sampai sekarang pun bumi nggak hancur oleh asteroid, hot Jupiter, atau objek luar angkasa lain. Jupiter bukan satu-satunya planet yang kemungkinan telah bertabrakan dengan bumi. Para ilmuwan memperkirakan Merkurius pernah menabrak planet kita. Planet terdalam di tata surya kita ini berada paling dekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil, malahan terus mengecil. Diameternya saat ini sekitar 14 km lebih kecil dibandingkan dengan 4 miliar tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan oleh inti Merkurius yang terbuat dari besi. Jadi, besi ini semakin dingin, kemudian memadat dan perlahan ukurannya mulai menyusut.
Merkurius punya kawah paling banyak di seluruh tata surya kita. Atmosfernya sangat tipis sehingga nggak bisa melindungi permukaannya dari gempuran meteor. Kawah terbesar di permukaan Merkurius minimal berdiameter 1.550 km, area segitu kurang lebih seluas Eropa Barat dari Jerman ke Portugal. Objek yang telah menghasilkan kawah segede itu pasti memiliki panjang sekitar 100 km. Dan karena permukaannya dipenuhi kawah, Merkurius kelihatan mirip seperti bulan. Kala revolusinya lebih singkat dari planet lain karena 1 tahun di sana berlangsung sekitar 88 hari di bumi. Artinya, kita bisa ngerayain ulang tahun setiap 3 bulanan. Meski begitu, kala rotasi Merkurius sangat lambat karena sehari di sana berlangsung hampir 59 hari di bumi. Wah, kita harus ekstra sabar nih kalau mau nunggu waktu tidur di Merkurius. Di planet kita ada bongkahan Merkurius loh. Pada tahun 2012, meteorit hijau ditemukan di pasar jalanan di Maroko. Para ilmuwan kemudian meneliti komposisinya dan mereka menyimpulkan benda itu kemungkinan berasal dari Merkurius. Merkurius nggak punya satelit sendiri karena ukurannya kecil dan gravitasinya lemah. Selain itu, lokasinya terlalu dekat dengan matahari. Ada juga planet lain di tata surya kita yang nggak punya satelit, yaitu Venus. Kerak Merkurius sangat tipis dan menurut salah satu teori pembentukannya, Merkurius telah mengalami tabrakan dahsyat hingga kehilangan sebagian besar keraknya. Peristiwa ini juga bisa menggeser Merkurius dari tempat aslinya. Wah, pantesan. Raksasa gas di tata surya kita juga nggak terbentuk di lokasinya saat ini. Selain itu, orbit Merkurius kelihatan aneh. Kemungkinan planet ini telah didepak keluar dari orbit lamanya, kemudian pindah ke orbit baru. Para ilmuwan juga meyakini Merkurius telah bertabrakan dengan bumi di awal pembentukannya. Salah satu teori juga mengklaim kalau peristiwa tersebut telah menghasilkan bulan dari materi yang berterbangan menjauhi lokasi tabrakan. Bahkan mungkin ada bongkahan kerak Merkurius yang ikut tercampur di dalamnya. Eksoplanet Kepler 107b dan Kepler 107c adalah sepasang planet yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari kita dalam sistem Kepler 107. Jaraknya sekitar 1.700 tahun cahaya dari kita dan kedua planet ini berukuran hampir sama dan berjarak 1,5 kalinya bumi. Tapi Kepler 107c hampir 3 kali lebih padat dari pasangannya, itu karena semua planet memiliki komposisi yang berbeda. Menurut perkiraan para ilmuwan, Kepler 107b kurang padat karena telah bertabrakan dengan planet lain yang nggak dikenal. Hantaman kuat ini mengikis sebagian permukaannya hingga tersisa inti super padat yang kaya akan besi. Komet raksasa telah menghantam Neptunus sekitar 200 tahun yang lalu, tapi karena Neptunus nggak berbatu-batu dan beratmosfer tipis seperti Mars atau Merkurius, para ilmuwan kesulitan untuk nyari buktinya. Ada juga komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping pada tahun 1994 kemudian menabrak Jupiter. Para astronom berhasil merekam peristiwa ini, lalu mereka bisa mendalami unsur dan molekul yang tersisa dari tabrakan di atmosfer Jupiter. Informasi ini bikin mereka tahu kalau jumlah karbon monoksida di lapisan atas atmosfer Neptunus lebih banyak dari lapisan bawahnya. Jadi mereka bisa menyimpulkan kalau komet besar telah menghantam planet ini karena komet mengandung karbon monoksida di ekor esnya. Uranus juga pernah dihantam objek jumbo hingga strukturnya berubah. Benda luar angkasa 2 kali lebih besar dari bumi telah menghantam si raksasa gas hingga posisinya miring. Akibatnya, planet ini kelihatan seperti menggelinding. Suhu Uranus juga sangat dingin, jadi kemungkinan objek yang terhempas ke dalamnya berupa protoplanet muda yang mengandung es dan batu. Sebagian serpihan dari tabrakan ini juga mungkin telah membentuk cincin tipis di sekitar Uranus. Serpihan ini masih menjebak panas yang berasal dari inti planet. Ada denyut energi misterius yang membombardir seluruh galaksi kita. Denyut ini berasal dari seberang semesta. Selama 10 tahun terakhir, para ilmuwan telah mengamati kilatan cahaya misterius menuju planet kita. Fenomena ini disebut dengan Fast Radio Bursts atau FRB. Dan sinyalnya bergerak melewati debu dan gas sejauh miliaran tahun cahaya. Wah, mainnya jauh banget ya. Bahkan sampai saat ini belum ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Kamu berdiri di ruangan penuh gas yang mudah meledak. Satu percikan saja bisa menyebabkan ledakan yang sangat kuat sampai-sampai semua jendela dan pintu akan pecah dan menciptakan kobaran api besar. Dan kamu memegang korek.
kamu butuh target yang lebih besar dari ruangan ini. Gimana kalau area gas terbesar di seluruh tata surya? Jupiter. Ini adalah planet kelima dari matahari, sekaligus planet terbesar di tata surya. Luasnya 11 kali bumi dan hampir 2,5 kali lebih berat dari gabungan semua planet di tata surya. Kalau mau menimbang Jupiter, kita butuh sekitar 317 bumi untuk menyeimbangkannya. Tapi yang terpenting, di atmosfer Jupiter terdapat banyak metana. Itu adalah gas yang kita gunakan di dapur atau untuk mengisi bahan bakar mobil. Dan pembakarannya bagus. Terlebih lagi ada hidrogen metalik. Dalam kondisi normalnya, hidrogen adalah unsur paling ringan di alam semesta. Tapi di Jupiter, hidrogen berada pada tekanan berat, lebih dari 400 juta atmosfer. Sebagai perbandingan, di bumi kamu merasakan tekanan 1 atmosfer. Jadi kalikan saja 400 juta. Hidrogen di sana mengalami tekanan seberat itu sampai bentuknya kayak logam cair. Hidrogen metalik bisa menjadi bahan bakar yang bagus. Itu akan memberi energi 20 kali lebih banyak daripada pembakaran hidrogen biasa. Jadi di Jupiter bisa lebih seru kalau mau nyalain korek. Oke, berangkat! Masalah pertamanya adalah jarak. Jupiter memang cuma berjarak 1 planet dari kita, tapi jalurnya terhalang oleh sabuk asteroid di belakang Mars. Sabuk asteroid itu penuh puing-puing batu raksasa. Rata-rata, masing-masing asteroid bisa selebar jarak dari Los Angeles ke Las Vegas. Bayangkan, batu seukuran negara bagian. Asteroid terbesar adalah Ceres. Ukurannya hampir seluas Alaska. Ceres bahkan dianggap sebagai planet katai. Dan perjalanan berbahaya ke Jupiter ini memakan waktu sekitar 650 hari. Berarti kamu harus menghabiskan hampir 2 tahun yang membosankan di pesawat antariksa. Sebagai perbandingan, waktu terlama yang pernah dihabiskan astronot di pesawat antariksa adalah 84 hari. Tapi kamu boleh kok bawa koleksi DVD favoritmu dan beberapa kantong popcorn. Kamu juga boleh tidur setelah hari yang melelahkan di tempat kerja. Dua tahun kemudian, kamu tiba di tempat tujuan. Kamu udah ngebayangin mau nyalain korek di permukaan Jupiter dan meledakkannya kayak balon. Tapi hati-hati waktu mendekatinya ya, karena bobotnya berat, Jupiter memiliki gaya gravitasi yang kuat, sekitar 3 kali lebih kuat daripada bumi. Semakin dekat kamu ke permukaan, semakin lemah juga tubuhmu dan kamu hampir tidak bisa berdiri. Bobot maksimal yang bisa kamu angkat di sini juga 3 kali lebih kecil. Korek yang kamu pegang pun sudah terasa lebih berat. Kalau kamu mencoba lompat, kamu butuh lebih banyak usaha. Tapi sebenarnya kamu tidak bisa melakukan itu, karena Jupiter adalah raksasa gas. Artinya, planet ini tidak punya permukaan padat. Secara teori, semakin dalam kamu menyelami awan ini, semakin besar pula tekanan yang kamu rasakan. Berangsur-angsur, awan dan gas akan menebal dan membentuk semacam cairan. Tapi kamu tidak perlu menyelam sedalam itu. Metana adalah gas ringan. Karena itu, gas ini lebih dekat ke permukaan. Jadi, tibalah waktunya. Kamu mengambil korek, menggesekkannya ke kotak, dan tidak terjadi apa-apa. Ayo coba lagi. Korek kedua, ketiga, tidak berhasil. Oke, ada pemantik api di ranselmu. Kamu melepas katupnya sampai maksimal dan tidak terjadi apa-apa juga. Ternyata kamu butuh 3 komponen untuk memulai proses pembakaran. Pertama adalah bahan bakar. Untungnya ada cukup metana dan hidrogen metalik di Jupiter untuk meledakkan seluruh planet dalam beberapa detik. Komponen kedua adalah sumber pembakaran, yakni daya awal yang akan memulai proses pembakaran. Bisa berupa percikan, listrik, atau korek yang kamu punya. Dan bahan terakhir adalah oksigen.
Ya, oksigen yang kita hirup. Itu sama pentingnya kayak bahan bakar buat pembakaran. Sebagai percobaan, coba nyalakan sebatang lilin. Lalu, tutup lilin itu dengan gelas. Kamu akan melihat api terus menyala selama beberapa detik, lalu padam. Bahan bakarnya masih ada, tapi oksigen di dalam gelas sudah habis dan proses pembakaran pun berakhir. Hal yang sama terjadi di Jupiter. Tidak akan ada api di sana karena tidak ada oksigen. Dan kamu bahkan tidak perlu terbang ke sana untuk mencari tahu hal itu. Dari bumi, kita bisa melihat ratusan ribu meteorit kecil jatuh di Jupiter. Penyebabnya adalah sabuk asteroid di dekatnya. Saat menabrak atmosfernya, meteorit mulai terbakar. Dan itu tidak langsung meledakkan seluruh planet. Tapi jangan sedih, masih ada cara untuk membakar planet gas raksasa ini. Kamu hanya perlu memicu reaksi rantai termonuklir di planet ini. Lalu akan ada ledakan yang sangat kuat sampai terlihat dari bumi. Dan itu bakal kelihatan seperti kelahiran bintang baru. Untuk melakukan itu, kita perlu meledakkan reaktor nuklir seperti pembangkit listrik yang kita punya di bumi. Bahkan, kita perlu mengirim semua yang kita punya ke Jupiter. Tapi itu pun gak akan berhasil. Asteroid besar saat menabrak planet ini menyebabkan ledakan yang jauh lebih besar. Pada tahun 2009, sebuah meteorit seukuran 5 lapangan sepak bola menabrak Jupiter. Ledakannya sudah seperti ledakan 5 miliar ton TNT. Peristiwa ini meninggalkan titik hitam seukuran Samudra Pasifik. Ledakan yang lebih besar juga pernah terjadi di sana pada tahun 1994. Setelah tabrakan itu ada titik raksasa di Jupiter yang hampir seukuran bumi. Tapi angin kencang dan badai dengan cepat menghapus jejak ledakan itu. Setelah beberapa minggu, Jupiter tampak normal lagi. Masalahnya adalah usaha kita untuk meledakkan raksasa gas ini dilakukan di permukaan planet. Kita harus menanam bahan peledak seukuran bulan jauh di bawah permukaannya. Ledakan besar akan menyebabkan reaksi termonuklir dan menyebabkan hidrogen metalik meledak. Proses ledakan sudah ditetapkan dan dalam beberapa detik Jupiter meledak seperti balon raksasa. Tapi pertunjukan besar ini akan menjadi hal terakhir yang bisa dilihat manusia. Ledakan itu akan mengganggu stabilitas orbit bumi dan planet lain. Lintasan bumi di sekeliling matahari mungkin akan berubah. Dan kita mungkin tidak akan melihat fajar di timur, melainkan di sisi lain bumi. Saat angin kencang dari ledakan itu mencapai bumi, angin itu akan mulai bergesekan dengan atmosfer. Tak lama kemudian, planet kita akan kehilangan lapisan ozon. Ozon adalah pelindung kita dari radiasi matahari. Karena ozon sudah lenyap, kita harus sembunyi di bawah tanah seumur hidup. Tapi ini pun tidak bisa melindungi kita. Tidak lama lagi bumi akan dihujani ribuan meteorit. Jupiter itu sangat berat, sampai bisa menahan sabuk asteroid agar tidak bergerak. Tanpa sabuk itu, asteroid akan mulai berterbangan ke arah kita. Bumi akan merasakan hujan meteor terus-menerus. Tapi tak akan ada lagi orang di bumi yang bisa mengamati itu. Ledakan Jupiter bisa dibandingkan dengan supernova. Bahkan Jupiter bisa dibilang bintang. Andai ukurannya sedikit lebih besar dan bobotnya lebih berat, planet itu akan mulai menyusut. Tekanan intens di inti planet ini akan memulai reaksi termonuklir. Akhirnya Jupiter akan berubah menjadi katai coklat dan bobotnya akan menjadi 50 kali lebih berat daripada yang sekarang. Tapi karena bobotnya tidak cukup untuk melakukan itu, Jupiter terkadang disebut bintang gagal.
Mungkin seru kalau kita mengunjungi planet gas lain di tata surya kita dan mencoba menyalakan korek di sana. Saturnus. Atmosfer Saturnus mirip dengan Jupiter. Tapi di sana juga nggak ada oksigen untuk pembakaran. Jadi kamu cuma bisa mengagumi cincin indah planet ini dan melanjutkan perjalanan. Uranus dan Neptunus ukurannya jauh lebih kecil. Dan planet-planet ini tak punya hidrogen metalik. Jadi ledakan kedua planet ini tidak akan begitu kuat. Tapi kamu tetap nggak bakal bisa meledakkannya dengan korek karena nggak ada atmosfer yang penuh oksigen di sana. Tapi ada satu planet yang bisa diledakkan dengan korekmu. Planet itu adalah GJ1132b dan jaraknya 39 tahun cahaya. Menurut para ilmuwan, planet ini mungkin punya oksigen, meski planet ini bukan raksasa gas yang punya gas mudah terbakar di atmosfernya. Tapi, kamu masih bisa duduk di atas permukaan berbatunya dan menyalakan api untuk mengagumi matahari terbenam yang unik.